Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Novitasari. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang diksi dan kalimat efektif bahasa Indonesia. Yang pertama, diksi. Diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Fungsi diksi: 1. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. 2. Mencegah perbedaan penafsiran. 3. Mencegah salah pemahaman. 4. Membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat seperti sangat resmi, resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar dan pembaca. Syarat-syarat pemilihan kata: 1. Makna denotasi dan konotatif. 2. Makna umum dan makna khusus. 3. Kata konkret dan kata abstrak. 4. Sinonim. 5. Kata ilmiah dan kata populer. Yang kedua, makna umum dan makna khusus. Kata umum adalah kata yang acuannya lebih luas. Kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit atau khusus. Misalnya, ikan termasuk kata umum, sedangkan kata khusus dari ikan adalah mujair, lele, gurami, gabus, dan koi. Ya, sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang awalnya dapat diserap oleh panca indera, misalnya meja, rumah, mobil, air, cantik, hangat, wangi, suara. Sedangkan kata abstrak adalah kata yang awalnya sulit diserap oleh panca indera, misalnya perdamaian, gagasan. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tapi bentuknya berlainan. Misalnya pada kata cermat dan cerdik. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah adalah kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata populer adalah kata-kata yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah analogi, kata populernya kiasan. Kata ilmiah final, kata populernya akhir. Sedangkan kata ilmiah prediksi, kata populernya ramalan. Kata ilmiah anarki, kata populernya kekacauan. Dan kata ilmiah biodata, kata populernya biografi singkat. Dan kata ilmiah bibliografi yang kata populernya itu daftar pustaka. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang tepat. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu kepada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Syarat-syarat kalimat efektif yaitu: 1. Syarat kelogisan. Syarat kelogisan yaitu: 1. Kalimat pasif dan aktif harus jelas. 2. Subjek dan keterangan harus jelas. 3. Pengantar kalimat dan predikat harus jelas. 4. Induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. 5. Subjek tidak ganda. 6. Predikat tidak didahului kata yang. Kedua, syarat ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata yang tepat. Tepat di sini yang dimaksud ialah: 1. Pemakaian pilihan kata yang tepat. 2. Kata yang digunakan harus sesuai. 3. Menghindari peniadaan resposisi. Baiklah, saya akan melanjutkan keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa, tersusun atas subjek. Subjek ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku tokoh, sosok, benda, atau sesuatu hal.
Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu sedang melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana si subjek. Predikat juga dapat berupa sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Sedangkan keterangan ialah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat sangat diperlukan. Contoh, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati, itu salah. Sedangkan maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan. Benar. Pada kalimat tersebut, kata busuknya dan mati tidak paralel. Dengan kata kehilangan dan kerusakan, maka dua kata tersebut disejajarkan menjadi kebusukan dan kematian. Sekian dari saya, terima kasih.